Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang atas ke atas. Yang atas ke atas yang dikit. Atas ya. Atas yang dikit. Yang atas. Loh, ya. Enggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kita baca Quran sama-sama terus ya. Surat Al-Qalam ya. Al-Qalam dekatnya surat Al-Mulk. Setelah Al-Mulk. Setelah Al-Mulk dibaca ya Al-Qalam. Lengkap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم إذ ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين
أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين شاك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة
من ربه لنذب عراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وما هو إلا ذكر للعالمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa hudan wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah, Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'il akhlaq wa dhaiqil arzaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana, Allahumma jama'atana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampun siap nggih? Sudah siap? Semoga Allah paring kita semua kesehatan kewarasan yang barokah. Ini rodok masuk angin. Soalnya banyak angin. Ada yang mau infak saudara jemaah? Silakan infak kalau mau infak. Yang bawa rezeki, bawa uang, silakan infak. Lebih banyak lebih baik. Semoga Allah paring ganti rezeki yang lebih banyak dan barokah. Pagi ini saya nasihat untuk para mubalek, para ulama, supaya tidak terpengaruh dunia. Supaya tidak apa sudah jamaah? Tidak terpengaruh dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Para saudara jamaah, di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf insyaallah Allah berfirman, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard famataluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Al-ayah. Allah memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan cerita tentang seseorang. Dalam banyak hadis diterangkan namanya Bal'am bin Ba'ura. Dia saya beri ayat fansalakha minha, tapi dia lepas dari ayat itu, tidak dikerjakan. Fatba'u syaiton, dia terus diikuti syaitan, dan dia termasuk orang yang durhaka. Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya saya menghendaki, dia akan saya angkat derajatnya sebab ayat yang saya berikan itu. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia memilih, akhlada itu ngekalake, ilal ardi maring bumi. Tetapi dia memilih dunia, al ard maksudnya ad-dunya. Walakinnahu akhlada ilal ard. Maka gambarannya orang itu, gambaran dia seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Dihalau ya dia menjulur, tidak dihalau juga dia menjulurkan lidah. Adik-adik di atas SMA, muda-muda, mas-mas ya, mbak-mbak yang di luar, yang di SMA Budut, yang ada di Gama 1, banyak itu ya. Yang ada di Melaten Kota, para mubalik-mubaligot yang ada di dalam masjid sini, yang di luar semuanya. Saya bersengaja membaca ayat ini untuk kita semua, supaya para mubalik-mubalik di sini, para ulama-ulama, okay, jangan meniru Bal'am. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca ayat ini supaya kita mengambil iktibar, mengambil ibarat, mengambil contoh. Apa contoh itu? Orang ini punya keistimewaan. Bal'am itu, saudara jamaah, Bal'am itu dia hafal Taurat dan punya murid, saudara jamaah itu, sebagian riwayat menerangkan punya murid 2000 orang yang hafal Taurat. Gambarannya gini, ada mubalik Gading misalnya, mubalik dari Gading punya murid 2000 orang yang hafid Quran. Kira-kira gimana saudara jamaah? Lah Bal'am ini dia diberi oleh Allah ilmu namanya Al-Ismul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Kalau Bal'am itu sejauh menengadah ke langit, apalagi mengangkat tangan, aras di langit yang tingkat 7 sana itu bergoyang. Horek itu baru ngangkat tangan, belum ngomong.
Dia dirayu oleh kaumnya supaya mendoakan Nabi Musa nggak jadi perang. Jadi ceritanya Nabi Musa dan kaumnya itu ini sebagian cerita ya, karena banyak ceritanya di Ibnu Katsir juga begitu, di At-Tabari juga begitu. Jadi kaumnya Nabi Musa ini diperintah perang. Lah, asal mulanya mereka minta, "Bu, kita ini disuruh perang gitu biar ada pahala." Tangan saya udah pegel-pegel. Kan biasa loh pendekar yang sing etok-etok pendekar, tangan saya udah pegel-pegel, mosok dipertandingkan paling duluan larinya, Saudara. Setelah perintah ayat perang datang, sampai ngomong gini, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, ngapain sih kamu pusing-pusing nyuruh kita perang? Kamu aja perang kamu sama Allah, nanti pasti menang. Kurang ajar, Lur. Kamu sama Allah, bersama Allah merangin orang kafir itu berdua dengan Allah, kan pasti menang. Nanti kalau udah menang kita baru ke sana gitu. Wes jan wong Bani Israil tuh, Lur. Pikirannya apanya itu di luar. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Wes pasti menang. Nanti kalau udah menang saya ke sana. Tapi akhirnya Nabi Musa tetap berangkat karena perintah Allah, hanya dengan beberapa orang. Ada yang bilang 70, ada yang bilang di bawah 70. Berangkat, orang-orang ini ngerti kalau Musa sampai perang berarti kita melanggar. Ini akalnya orang Bani Israil ini, saudara jemaah. Ini biasanya ditiru orang-orang munafik, Saudara. Gimana ngakalin supaya dia melanggar tapi semuanya ikut melanggar. Jadi Nabi Musa berangkat, mereka tidak berangkat, kan dosa ini. Supaya tidak dosa, mereka pengen Musa nggak jadi perang. Lah datang ke ke Bal'am, ngerayu, doain Nabi Musa nggak jadi perang. Ya, si Bal'am orang faham, Saudara, orang fakih. Saya nggak bisa doain untuk Musa, karena Musa itu bersama malaikat, bersama ini, dan dia kekasihnya Allah. Dirayu, akhirnya belok ke istrinya. Belok ke istrinya, jamaah, dibawain emas berlian sak pikul katanya. Tuh dikasihin ya, istrinya nangis-nangis. Sampai sebagian cerita itu ada yang menerangkan istrinya yang doa, Bal'am cuman manggut. Istrinya doa, Bal'am cuman manggut. Ada yang menerangkan istrinya doa, Bal'am cuman bilang amin. Itu, saudara jamaah, Nabi Musa dibuat bingung, istilahnya dikodar oleh Allah, bingung di padang teh itu 40 tahun. Orang bingung 40 tahun. Bukan bingung 2 hari, 3 hari, 40 hari, 40 bulan, enggak, 40 tahun. Muter aja enggak nyampe. Ini Allah menerangkan Bal'am itu dia ulama mubalek top. Dia memilih dunia daripada akhirat. Dia memilih dunia daripada apa? Akhirat. Oleh Allah dibikinkan gambaran, dibuat gambaran, karena dia memilih dunia daripada akhirat, menggunakan keilmuannya, kemubalekannya untuk merusak. Dan karena dunia, karena dapat upah itu, karena terpengaruh istrinya, sampaikan oleh Allah dibuat lidahnya menjulur. Lidahnya menjulur. Jadi ya melet terus kayak anjing itu. Anjing itu dihalau juga menjulur. Itu gambarannya ulama-ulama yang mencari dunia. Mohon maaf saja jamaah ya, mubalek. Kita berani mengorbankan kemubalekan kita, keulamaan kita,
hanya untuk cari dunia. Ini bisa bermakna macam-macam. Mencari upah, mencari duit, minta, atau meninggalkan kemubalakannya untuk dapat dunia. Mencari kemewahan, mencari makan enak, mencari tempat tidur yang enak. Jadi adik-adik semuanya ya, para mubalek-mubalek ya, tugas jangan milih. Tugas jangan pernah milih. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkan saya pada tempat yang diberkahi. Engkau sebaik-baiknya orang yang menempatkan. Doa ini bukan hanya untuk mubalek, doa ini untuk semua jamaah. Bahkan guru saya menerangkan, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, ini segala keadaan. Tinggal bagaimana angan-anganmu, pikiranmu, otakmu, hatimu berdoa untuk siapa? Untuk apa? Kapan? Ya Allah, tempatkan saya pada tempat yang diberkahi. Engkau sebaik-baiknya yang menempatkan. Contoh beliau bilang, naik bis. Ya, cari tempat duduk yang barokah. Saumpama bisnya guling, kamu selamat. Saumpama bisnya tubruan, bukan pas tempat kamu, kamu selamat. Saumpama kamu kerja di pasar, tempat yang barokah. Saumpama kamu beli sawah, bertempat, milih properti, mau beli ada apa namanya, perumahan itu loh. Wow, nomor 1, nomor 2, nomor 3 guys. Doa Rabbi anzilin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Duduk di pesawat, duduk di kereta api, jalan lewat mana, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tugas mubalek juga begitu, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mau beli rumah, saya mau beli rumah di Gading, apa di Kediri, apa di Kertosono, apa di Kaliawen, apa di Mojokerto, apa di mana, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mau dapat SK penempatan pegawai negeri, doa Rabbi anzilin munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita mintanya kepada Allah. Jadi para mubalek, jangan milih tempat tugas, itu urusannya Allah. Jangan kita berpikiran, wah saya harus tugas ke Singapura, ke Australia, ke Amerika, kemana. Saudara, kita nggak usah begitu. Buktikan kita ini takwa kepada Allah. Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Idza ahabballahu abdan da'a Jibril faqal ya Jibril inni uhibbu fulan fa'ahibbah, fada'a Jibril ahlas sama faqal inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuh, fawadu Allahul qabulata ila ahlil ardi. Kita sebagai mubalek, saudara jamaah ya, para ulama ini, kalau kita mau sebagai mubalek kita bisa diterima, kita usaha mendapatkan cintanya Allah. Tugas di mana aja kita buktikan kita jadi mubalek yang baik. Sholat malam yang tertib, baca Quran yang rutin. Jangan malas di tempat kerja itu, bertempat di masjid ya nyapu masjid, nyapu latar, ngisi kamar mandi. Sekarang sudah jarang ngisi kamar mandi, sekarang sudah apa, sanyung. Mengajar cabai rawit oke, mengajar remaja oke, mengajar ibu-ibu, mengajar, semuanya dikerjakan dengan ringan. Kalau kita bisa buktiin bahwa kita mubalek yang berkualitas, saudara jamaah, kita nggak usah minta kemana-mana, pikiran kita pasti dikabulkan oleh Allah. Nah kalau kita pengennya, saya pengen tugas ke sana, di tugasan itu males, sholatnya bulas, adzan subuh pas wayai duha, bingung, tanginnya telat, terus adzan maghrib, jamaah krono mendung tangi terus adzan, wong sak kelompok buko kabeh, habis asar tidur, poso ceritanya, enten nih jamaah mubalek. Habis asar tidur karena lapar kan, terus pas mendung peteng
Tangi langsung adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai corong itu. Jamaah buka kabeh lur. Setelah buka ternyata TV-nya adzan. Well, lah kalau kita nggak bisa buktiin kepada Allah bahwa kita ini pantas mendapat cintanya Allah. Ya Allah itu kalau mencinta seseorang, Allah manggil Jibril. Jibril, sini loh, saya mencintai orang ini. Kamu cintai dia. Terus Allah terus malaikat Jibril mengundang semua penghuni langit. Semua penghuni langit diundang. Allah mencintai orang ini, cintailah dia. Penghuni langit itu siapa? Miliaran malaikat, semua para rasul dan nabi di sana jatuh cinta kepada orang itu. Setelah itu Allah meletakkan rasa cinta kepada orang itu pada penduduk bumi yang kering, yang basah, air, laut, makhluk hidup, semuanya Allah buat jatuh cinta kepada orang ini. Sebagai mubarak jamaah kita, meskipun di lubangnya semut, kalau kita bisa buktikan bahwa kita orang baik, kemana-mana nanti bisa diterima. Lah, saudara jamaah, Allah menfirmankan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya saya menghendaki, Allah berfirman, dia akan saya angkat dengan ayat itu. Karena keilmuannya, dia akan saya angkat derajatnya dunia akhirat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia memilih bumi. Jadi adik-adik di sini ya, besok ini saatnya Cak Ajis, Bapak Imam kita Haji Abdul Sun Aulia, para mubalek, terutama anak-anak yang sekolah di Gading, ya toh, SMP atau SMA atau STM, SMK ya. Di sini nanti suatu saat kalau Anda berhasil, Allah paring bisa sekolah di universitas yang baik, bisa sekolah di luar negeri, tetaplah jadi mubalek. Jangan karena ke sekolahnya bagus di luar negeri atau pekerjaannya bagus di luar negeri malah nggak lancar Jumatan, nggak lancar ngaji, nggak lancar, malah izin nggak Jumatan. Semoga Allah paling menerima tobatnya, sudah jamaah. Semoga mau bertobat. Ibu panggilan Ibu Husnul Nana Ayah, kelompok Melasak 1 supaya pulang sekarang. Ibunya sedang kritis, kita doakan dan Allah paling sembuh. Amin. Ibu Husnul Nana Ayah, kelompok Melasak 1 supaya pulang sekarang. Jazakumullah khairan. Saudara, Bapak Imam Haji Abdul Thohir, ya, Bapak Imam Haji Abdul Thohir itu pernah dikeluhi oleh para pengurus jamaah, baik daerah maupun pusat. Beliau itu bilang gini, orang-orang itu bilang ke Bapak Imam gini, Cak, apa mubalek itu enggak disuruh nulis kontrak toh? Maksudnya utamanya yang dibiayai sabilillah, atau terus tesnya itu kan juga biaya sabilillah, tes Sediri Kertosono itu biaya waktu itu ada yang bilang itu biayanya Bapak Imam Haji Abdul Thohir, termasuk saya nerobos itu biaya keuangan dari Haji Abdul Thohir, bukan dari SB. Terus loh lah kenapa kok pakai kontrak gini loh, supaya mereka itu paling enggak tugas 3 kali lah, jangan sekali langsung pulang. Oh lah kenapa? Soalnya ini mubalek di produk setiap bulan, waktu itu cuman 70, 30 sampai naik 100, 200, sekarang sudah sampai 700, 900 saudara per bulan. Tapi kelompok tetap kekurangan mubalek, apalagi yang jauh-jauh. Jadi di luar Jawa, saudara jamaah, enggak usah. Di luar Jawa, di Jawa yang bagian yang deso-deso, saudara jamaah. Kadang sak kelompok enggak ada mubaleknya.
Terus Bapak Imam tanya juga, lah itu kemana orang-orang itu, mubalek itu kalau nggak tugas? Ya itu, kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi masih sambung jamaah. Oh iya, masih sambung jamaah, masih tetap jamaah. Tapi nggak jadi mubalek. Bapak Imam bilang, ya tambah baik toh. Loh kok baik Cak? Gitu. Lah iya wong dia sudah paham, masuk di kelompok, berarti kelompok itu kualitas SDM-nya, kalau Bapak Imam bilang SDM-nya jadi meningkat kan. Kalau masukkan mubalek 1, 2, 3, jadi yang paham makin banyak. Loh, jadi nggak pakai kontrak? Nggak usah lah, bawa kontrak barang. Ngerti maksud saya jamaah? Cuman saudara jamaah, kalau dari ayat ini sudah diqadar jadi mubalek saudara jamaah, kita mau milih dijatuhkan Allah apa mau milih diangkat oleh Allah? Halo? Mau minta dijatuhkan kalau dihinakan Allah apa diangkat oleh Allah? Ibu-ibu mubalighot yang asalnya mubalighot dinikah oleh suaminya orang kaya, orang pangkat, orang ini, terus punya kesempatan ngajar nggak mau ngajar, gengsi ngajar karena apa? Masih banyak mubalek tugasan, padahal diperlukan. Itu namanya akhlada ilal ard. Bahwa kalau jadi mubalighah di situ ada yang perlu diajar, ajarlah. Saya ini kan suami saya kan insinyur. Apa kalau suaminya insinyur apa nggak boleh ngajar? Suami saya ini orang kaya, malah beneran suaminya orang kaya. Gimana apa gimana lur? Ya punya pembantu, nggak perlu ini itu, nggak mikir ini lah. Kadang ibu-ibu ini ya, suaminya kaya, ada pembantunya, yang dipegang HP, yang dibuka WhatsApp, bukan Quran. Halo, FB status yang diinikan foto makan di mana, makanannya difoto. Mbak, jadi kita sejamaah kadang-kadang waktu nganggur bukan untuk urusan agama. Kita bayangin jamaah-jamaah kita ya yang di Gading ini, di mana-mana lah perempuan harus kerja, suaminya harus kerja, nggak cukup untuk makan, nggak punya duit untuk bisa beli HP dan bayar pulsa untuk FB atau untuk WhatsApp. Seandainya punya, kemungkinan ya melok-melok pisan Mbah Lur ya. Walakinnahu akhlada ila ard. Saudara, ada ceritanya Hatim bin Aqsam yang tadi malam saya ceritakan. Ini barangkali an excuse untuk saya, tapi saya mau cerita itu. Ceritanya itu saya deres, saya nyari ya. Gimana sih hidup jadi mubalek itu menurut para sahabat dan tabi'in. Terus ya asal mulanya saya sedih banget ya. Maksudnya dari dulu itu saya mikir waktu SMP, SMA mau kuliah itu, saya itu mikirnya gini, saya mau jadi pegawai kerja yang rutin atau tetap jadi mubalek tapi ya usaha kerja. Terus saya dari nasihat-nasihat, dari deres-deres itu saya memilih wis tak dadi mubalek guys, nyambut gawe sak nyandak-nyandake. Karena saya waktu izin ibu saya kuliah, sekolah itu saya pengen saya kuliah yang bisa membuat saya menyampaikan Quran hadis dengan mudah, dipahami dengan mudah. Itu cita-cita saya waktu saya dragon ke ibu saya itu. Ibu saya nyuci, saya yang ngumpul dragon itu loh. Pompa dragon itu. Tulisannya kan dragon gitu.
Saya bilang, "Mak, saya pengen sekolah, Mak." Lah, lapo le pengen sekolah le? Kenapa pengen sekolah? Saya belum jawab, Mak, saya udah jawab. Kamu kalau pengen sekolah bekerja le, nggak usah sekolah, kamu kan udah mubalek, udah hatam Bukhari, udah ini. Saya bikinkan toko, ya, saya bikinkan toko, kamu tetap jadi mubalek. Insya Allah nanti temanmu lulus SMA, kamu bisa haji, bisa beli rumah. Waktu, oh saya nggak gitu, Mak, saya pengen, saya ini udah hatam Bukhari, saya udah tugas, sekarang sedang ngaji Muslim. Waktu itu saya bilang, saya ingin saya bisa nyampein dengan apa? Baik. Oh ya sudah, kalau gitu saya bolehkan sekolah. Nanti saya beliin buku, saya dibeliin kamus bahasa Indonesia. Ingat saya segini, harganya waktu itu insya Allah 24.000. Padahal sekolah cuman bayar 100 something rupiah, saudara. Di Jombang beliin. Nah, perjalanan itu terus saya milih, biarlah saya memilih tidak menentu tapi pasti, daripada memilih yang menentu tapi tidak pasti. Itu kesimpulan saya sendiri. Nggak menentu itu apa, saudara jamaah? Nggak menentu itu saya nggak harus berangkat pagi, pulang sore, kerja itu loh. Saya milih yang tidak menentu, tapi pasti dapat pertolongan. Intan surullaha yansurukum. Daripada saya milih yang menentu tapi nggak pasti. Saya tinggalin mubalek, saya ngejar pekerjaan, ya menentu, pagi berangkat, setiap bulan gajian, tapi nggak pasti dapat pertolongan. Tapi kalau sampean bisa milih menentu dan pasti, ya silahkan saudara jamaah. Ya. Terus ada ceritanya, tapi ini untuk menghibur diri saya sendiri ya. Menghibur diri saya sendiri. Saya ceritain ke sampean. Hatim bin Aqsam ini, insya Allah dia tabi'in, ulama besar. Beliau suatu saat itu pergi haji dengan teman-temannya. Terus diajak temannya itu mampir di pertama dia mampir ke temannya. Terus temannya itu di tanah Are, Are tanahnya namanya gitu. Terus dia diajak kawannya, "Hei, kamu ada urusan nggak?" "Nggak ada, saya cuma mampir aja." "Ya udah, saya mau mengunjungi kawan saya, ulama, ahli fikih, ulama di negeri ini." "Loh kenapa kamu mengunjungi?" "Sedang sakit." "Oh, kalau mengunjungi orang sakit itu berarti berjalan di taman surga." Ya, berjalan di taman surga. Kalau melihat wajahnya orang alim, orang fakih, itu mendapatkan pahala. Saya ikut. Setelah ikut itu, baru di pintu gerbangnya, saudara jamaah, ulama ini rumahnya bagus, pintu gerbangnya indah, dibuka rumahnya bagus sekali. Terus waktu masuk dia duduk di atas tilam, kasur itu kalau sekarang spring bed, saudara jamaah, dikipasi oleh bujang, budak sakit itu. Ada yang megang kipas, ada yang megang nggurak lamuk nih loh, lunggura pokoknya dijaga. Lah, semua kawan-kawannya yang menjenguk itu duduk. Si Aqsam ini nggak mau duduk. Terus dia namanya Muqatil ya, ulamanya ini. "Kamu kenapa nggak duduk?" "Saya nggak mau duduk." Terus, "Kamu ada perlu kah?" "Ya, saya ingin tanya, tapi silahkan Anda duduk." Terus duduk dia. Setelah duduk, dia tanya gini, "Kamu mendapatkan ilmu, Tuan mendapatkan ilmu ini dari mana?" "Oh, saya mendapat ilmu dari rajul fiqh, para perawi yang fiqh yang kuat."
Beliau-beliau dari mana? Oh, beliau dari sahabat. Berarti ini tabi'in. Beliau dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari mana? Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Terus saya tanya ya. Kalau ajarannya Allah yang diberikan ke malaikat Jibril, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada sahabat, diberikan pada rajulun thiqat, diberikan kepada sampean. Apakah ada ajaran orang itu untuk bermewah-mewah? Dia jawab, ya enggak ada. Lah, yang kamu tiru ini siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kamu tiru ini Rasulullah apa Fir'aun? Terus saudara jamaah, orang ini geblak. Orang ini geblak sampai berapa bulan? Si ulama ini. Terus dibilangin, hei, si Hatim, kamu ulama baru rumahnya gitu aja kok kamu celah. Ada yang lebih bagus lagi rumahnya. Didatengin saudara. Didatengin ulama yang lebih bagus rumahnya, didatengin, diketok pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya musafir. Saya orang bodoh, saya ingin belajar. Belajar apa? Saya ingin belajar pembukanya sholat, syarat sahnya sholat. Saya ingin belajar wudhu. Oh ya, para sahabat juga ditanya oleh tabi'in tentang wudhu. Terus dia mengambil bujangnya, hei sini, Le, ambilkan air. Ambil air. Ambil air itu wudhu 3 kali. Ada anak hilang, gambar di layar kan gambarku dewe. Oh beda. Ada anak yang terpisah dari orang tuanya, gambarnya ada di layar. Yeah. Sabun nggih. Semoga bisa ketemu dengan orang tuanya dengan mudah. Semoga orang tuanya nggak lupa. Lo kan ada yang dimintai anaknya uang. Pak, minta uang Pak. Kamu itu siapa? Lo saya kan anak bapak. Siapa namamu? Ini. Oh, kamu anak saya ya ini. Soalnya anaknya 40 saudara ya deh. Lali anak Isa. Terus saudara jamaah ya. Halo. Ceritanya siapa tadi? Hatim bin Aqsam. Si Hatim ini datang, diajarin wudhu 3 kali. Setelah itu saya diajarin, Tuan, saya ingin wudhu nanti dibetulkan ya. Dia wudhu saudara jamaah, cuci tangan 4 kali, kumur 4 kali. Baru kumur 4 kali di stop. Hei, kamu ini isrof. Nabi hanya menyontohkan 3 kali lah, kamu kok wudhu 4 kali? Terus dia bilang ini, ya Tuan, ulama, ya alim, saya baru mengambil air secawuk, kamu katakan isrof. Coba rumahmu ini yang
gapura, gate-nya aja kayak begini, marmernya kayak begini, pintunya. Lebih israf mana daripada cuman air secawuk? Apakah ini ulama dunia apa ulama akhirat? Langsung saudara jamaah, orang itu tak sadar bahwa oh saya ini sedang dinasihati orang ini. Langsung dia masuk pintu, assalamualaikum, pintu ditutup, nggak keluar selama 40 malam 40 hari. Dia menangis kepada Allah. Terus si Hatim meneruskan perjalanan. Ya, meneruskan perjalanan masuk ke Madinah. Di Madinah itu dia terkagum-kagum. Wah, kok kayak begini Madinah? Terus dia tanya ke orang, ini kota apa namanya? Oh, ini kota Madinah. Ini Madinatul Rasulillah? Iya, Madinatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus setelah masuk kota Madinah itu dia tanya itu, ini Madinahnya Nabi? Iya, Madinahnya Nabi. Tolong saya ditunjukkan istananya Nabi. Terus semua orang itu pada ketawa, Nabi nggak punya istana. Nabi itu rumahnya cuma satu tanah yang dan rumahnya kecil. Saya ingin sholat di rumah Nabi. Oh, di istana Nabi nggak ada. Rumah Nabi itu cuma satu lantai, nggak pakai tingkat, cuma tanah dan beratapkan korma. Kalau gitu saya pengen lihat istananya Abu Bakar. Abu Bakar apalagi hartanya habis. Lah Umar, Umar, semua sahabat nggak ada yang rumahnya itu. Oh gitu ya. Tapi ini Madinah. Iya, ini Madinah Nabi. Saya pikir ini Madinahnya Fir'aun. Ngerti gak jamaah? Soalnya Fir'aun itu orang pertama yang membuat bangunan dari marmer, rumah dari marmer, gitu. Sampai oleh askar di situ ditangkap dia karena mengolok-olok ini Madinahnya siapa? Fir'aun. Ditangkap dia, dibawa ke Amir, ke Sultan. Nah di sana kalau zaman dulu Sultan ini kalau bilang pancung ya dipancung betul. Dieret-eret dia ke Amirnya situ. Terus kamu ya yang mengatakan Madinah ini Madinahnya Fir'aun. Ini Madinah Rasulullah. Oh maafkan saya, maafkan saya ya Amirul Mukminin. Jangan salah paham. Saya itu terkejut. Saya tanya, ini apakah Madinahnya Nabi? Iya. Terus saya tanya, mana istananya Nabi? Enggak ada. Lah terus saya tanya, mana istananya para sahabat? Ya enggak ada. Lah kok di sini kok bangunannya gede, apakah ini istananya Fir'aun? Kota Fir'aun. Saya cuman begitu. Kan Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjul yaumil akhir. Lah, maksud saya begini saja jamaah ya. Kita sebagai jamaah ya, terutama mubalik-mubalighot, para ulama ya, jangan terpengaruh dunia. Jangan yang difikirkan hanya kemewahan. Cari makan yang enak, tidur yang enak, baju yang bagus. Okay? Kita seumpama begitu silahkan, tapi haknya dunia harus ditepati. Kalau mama bikin rumah bagus, masjidnya harus lebih bagus. Nggih napa nggih, Lur? Kalau rumahnya bagus, masjidnya harus bagus. Kalau tempat istirahatnya nonton TV ada AC-nya, musolanya ya, mestinya ada AC-nya. Kalau ruangannya semua ada AC, mestinya untuk cabai rawit ya ada AC-nya. Jangan di tempat ruang TV AC-nya des, musolanya panas. Terbalik kan saudara? Lahannya dinikmati, sholatnya nggak dikerasan-kerasankan. Tapi ya kan sholat Allahu Akbar terus. Wes Fatihah dicawapetno Lur.
rukuk sujudnya dicepet no, assalamualaikum dan ngalih, gak pakai istighfar, gak pakai wirid. Jangan untuk urusan dunia kita keluar uang juta-juta rupiah, tapi untuk pendidikan cabai rawit kita, anak-anak kita dikasih koin PPG. Mohon maaf saudara jamaah ya, saya ini penerobos muda-mudi pusat saudara jamaah ya, wala fakhro ya, saya termasuk angkatan pertama penerobos muda-mudi di Indonesia ini tahun 85. Perkembangan jamaah itu saya ngelihat, meskipun saya keluar negeri, Bapak Imam bilang kamu tetap penerobos muda-mudi, bisa nerobos kemana-mana. Saya melihat banyak ya program PPG ini sejak 2009. Terus mulainya ya waktu Bapak Imam ke Australia, istilahnya beliau menyuruh saya untuk membuat program-program untuk jamaah generus sampai muncul PPG. Tapi yang saya terkejut-kejut itu saudara jamaah, koin PPG. Lah iya, untuk pendidikan agama anaknya kok nunggu sisa uang 100-200. Kalau menurut saya saudara jamaah, untuk anak-anak kita, apalagi agama anak mereka, agama anak-anak orang jamaah, bukan koin saudara. Kalau perlu mobil dijual kita jual, kalau perlu istilah tanah kita jual untuk pendidikan anak-anak kita. Kebalik kita ini saudara, sekolah anaknya TK aja sebulan ada yang 5 juta, 6 juta. SD-nya anak-anak jamaah ada yang sebulan 6 juta, 5 juta. Giliran waktunya ngaji saudara jamaah, Masya Allah, nggak bisa matematik dileskan, nggak bisa fisika dileskan, lesnya bayarnya mahal-mahal. Mubaliknya saja jamaah datang malah di alam, anak saya sedang capek, sekolahnya capek, sudah les banyak, nggak usah ngaji, nanti bikin bodoh sekolahnya. Saudara mestinya ngajinya lebih di kemana kita ini saudara jamaah? Kita memilih dunia apa memilih akhirat? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum infiru fisabilillah istaqaltum ilal ard. Kenapa sih kamu orang iman kalau disuruh urusan agama Allah kok keberatan dengan bumi, keberatan dengan dunia? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apa kamu lebih senang dunia daripada akhirat? Fama mataul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Makanya para saudara jamaah, kita tidak tahu qadar kita. Nggih? Kita tidak tahu qadar kita. Sama-sama satu kelas, teman-teman adik-adik ini semua sama-sama pondok seangkatan, keluar dari SMA, ada yang nggak sekolah tapi nasibnya baik, dipek mantu orang kaya, dikasih kerjaan, dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih apa. Ada yang keluar sekolahnya bagus, ini bagus, kerjaannya nggak bagus. Ada yang tahu-tahu keluar sekolah teng sampai tahu-tahu jadi bupati, tahu jadi gubernur, jadi asisten bupati. Well, kita tidak tahu nasib kita. Tapi yang jelas saudara jamaah ya, nasib kita di dunia kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi nasib kita di akhirat saudara jamaah harus sama. Nggih napa nggih Lur? Kita nasib tidak sama di dunia, tapi di akhirat nasib kita harus sama. Apa itu? Masuk surga, selamat dari neraka. Lah untuk bisa senasib di akhirat, kita usahakan pikiran kita pikiran akhirat. Di dunia saja jamaah kita tidak senasib sependeritaan, tidak. Sama-sama jamaah tapi nasibnya beda. Nggih napa nggih Lur? Podo-podo mubaleke ya siji, podo-podo pengurusnya ya siji, podo-podo sama-sama orang jamaah ya beda, sama-sama pegawai negeri ya beda, sama-sama penjual bakso ya nasibnya beda. Memang di dunia beda, Allah membuat beda, tapi di akhirat sudah jamaah usahakan kita satu nasib. Lah untuk bisa satu nasib, perbedaan nasib di dunia ya, untuk satu nasib di akhirat, perbedaan nasib di dunia ini saudara jamaah, yang kaya, yang miskin, yang pangkat, yang punya pengaruh, yang punya sejamaah, jangan sampai kita tinggalkan jamaah kalau kita orang jamaah. Jamaah biasa maksud saya.
Kalau kita mubalek, jangan tinggalkan kemubalekan kita. Jangan malah syukuran bisa kerja, diumumkan di jamaah saya sekarang sudah tidak mubalek lagi, bukan mubalek tugasan lagi, karena saya sudah sarjana, sudah diterima kerja pegawai negeri sipil. Jamaah mestinya saya alhamdulillah sekarang saya sudah jadi pegawai negeri atau saya sudah jadi pegawai, saya sudah dinas, sudah punya uang, saya tetap jadi mubalek, tapi saya tidak minta bulanan ukhroh. Kalau perlu saya kasih mubalek nanti ukhroh. Mestinya begitu saudara jamaah. Okay? Semoga Allah paring barokah. Semoga Allah paring kesehatan kewarasan. Semoga Allah paring kita semua masuk surga selamat dari neraka. Amin. Insya Allah begitu Pak Lur, nggih. Ini nasihat untuk para ulama. Jangan terpengaruh dunia, jangan karena pekerjaan kemubalekannya ditinggalkan. Jangan mengejar kemewahan dunia. Okay. Saumpama dikasih tidak apa-apa, tapi jangan mengejar. Ngerti maksud saya? Jadi bukan kok, wah saya ini nggak mau mewah, dikasih makan enak, saya milih yang ini. Enggak. Kalau ada makanan, makanlah. Tapi kita tidak mengejar itu. Soalnya kalau kita mengejar nanti akhirnya tugas mubalek minta di tempat yang mewah. Makanannya minta yang mewah. Semuanya. Kan gitu. Tapi seumpama ada itu kita jangan kaget. Tahun 70-80-an saudara jamaah ada mubalek nggak kerasan gara-gara kamarnya terlalu baik. Lapor ke ketua mubalek minta dipindah, dikasih kamar ada AC-nya, ada spring bed-nya 70-80 saudara, bagus. Terus laporan nggak barokah Pak, kasurnya keenakan, nggak bisa tidur saya. Saestu ini betul-betul terjadi ya toh. Tapi ada juga mubalek gak kerasan jale apa ulur, mangane giliran, makannya digilir ya toh. Kemarin ini tahun 2016 dari penerobos muda-mudi saudara jamaah itu ditemukan 2016 ya, bukan 2017, mubalek yang kelaparan. Jadi digilir makannya itu, hari ini ke sini, hari ini ke sini. Ada yang makan pagi ke sini, makan siang ke sini. Ini digilir hari. Lah, pas hari itu dia jamaah kelendran, ada jamaah yang kelendran. Tapi mubaleknya cerdas Mas Lur. Jadi pas azan itu, gaya azannya itu diintukan saudara. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Lah terus imam kelompoknya datang, "Le, wis adzan apa durung?" "Sampun." Lah aku gak krungu to. Kayak wong kleson. Nggih, kleson. Terus marah-marah saudara, "Sopo iki?" Wayahe terus orang habis asar dikumpulin, nawasyakat saudara jamaah. Ini kita menganiaya, ini syairullah. Jangan lupa, mubalek harus kasih makan gini nih. Ayo diurut, kemarin siapa? Ini, sebelumnya siapa? Ini. Ini berarti siapa? Meneng ya jamaah. Waktunya ibu imam kelompok, tapi waktunya ibu. Langsung Pak Nur, imam kelompoknya itu, ya kullu bani adamun khotoun. Setiap orang itu ya pasti ada salah. Al insanu makhluk khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya luput dan salah. Saya mohon maaf, sekarang pokoknya saya mansuh, nggak usah giliran, makanya di rumah saya. Tahun 2016 terjadi saudara-saudara.
Nah, tapi mubaliknya cerdas lho ya toh. Jane ya iso masih lesu adzan bengok iso tapi Allah Akbar Allah. Sing kenekan menengae lho nggih. Ya lah. Bismillah. Sampun Mbah Lur. Semoga Allah paring barokah